Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang keterbagian. Kita mulai dari definisi. Misalkan A dan B itu bilangan bulat dan A-nya tidak nol, maka A membagi B atau A adalah pembagi B. Boleh juga faktor ya. A adalah faktor dari B. Notasinya seperti ini. Jika ada bilangan bulat K sedemikian sehingga A sama dengan BK. Gitu ya. Contoh 3 membagi 27 sebab 27 adalah bisa ditulis dalam bentuk 3 kali 9. Negatif 4 bisa membagi 48 atau faktor dari 48 karena 48 sama dengan negatif 4 kali 12. Oh, ini 12-nya harusnya nggak usah dikurung ini. Oke, lanjut. Kemudian ini juga masih definisi tentang pembagi persekutuan terbesar atau FPB ya. Notasinya seperti ini. A dan B adalah, misalkan A dan B adalah bilangan bulat sedemikian sehingga A tidak nol atau B tidak nol. Jadi tidak boleh nol secara bersamaan maksudnya. Maka D adalah pembagi persekutuan terbesar atau FPB atau PPT ya boleh juga. Notasinya seperti ini. Jika D membagi A dan D membagi B, sampai sini D itu adalah faktor persekutuan. Kemudian jika ada bilangan lain atau jika ada C membagi A dan C membagi B, maka C-nya kurang dari atau sama dengan D. Nah, nanti contohnya di belakang ya, sekalian dengan algoritma Euclid. Kemudian berkaitan dengan teorema, misalkan A dan B ini adalah bilangan bulat seperti tadi ya, A-nya tidak nol atau B-nya tidak nol, nah, tentu dua-duanya boleh tidak nol. Atau malah banyaknya dua-duanya tidak nol, tapi intinya tidak boleh nol secara bersamaan, maka terdapat bilangan bulat U dan V sedemikian sehingga AU ditambah BV sama dengan D. Nah ini kalau A-nya itu fix, B-nya fix, D-nya juga fix, kemudian U dan V-nya adalah variabel, misalnya kita ganti dengan A, X, Y gitu. Kalau solusinya dalam himpunan bulat, bilangan bulat, ini namanya persamaan Diophantus. Nah, nanti ini ada kaitannya dengan itu. Kita lihat buktinya seperti ini. Kita definisikan himpunan S ya, yang anggotanya AM ditambah BN. Ingat tadi A diketahui, B diketahui, kita mau cari U dan V. Ya, kita mau cari U dan V. Ini tentu M dan N-nya sembarang bilangan bulat. Kita pastikan bahwa S ini tidak kosong. Jadi tahu dari mana tidak kosong? Ambil aja M-nya sama dengan A, kemudian N-nya sama dengan B, maka saya peroleh A kuadrat tambah B kuadrat adalah anggota S. Ya, jadi A kuadrat tambah B kuadrat anggota S. Dan karena tidak nol secara bersamaan A dan B-nya, A tidak nol atau B tidak nol, maka A kuadrat ditambah B kuadrat pasti lebih dari nol. Ini ya, tidak perlu pakai sama dengan sebetulnya. Kecuali, ya tidak perlu pakai sama dengan. Oke ya, jadi kalau begitu si S ini memuat bilangan positif, bulat positif. Gitu ya. Nah, berdasarkan prinsip sifat terurut rapi atau well ordering axiom, maka S mempunyai bilangan bulat positif terkecil. Ya. Nah, bilangan bulat positif terkecilnya itu kita sebut saja T. Nah, T ini kan bilangan positif terkecil yang ada di S. Berarti kalau gitu ada anggota M, ada anggota Z, yaitu U dan V, sedemikian sehingga begini. Jadi si T ini bentuknya mengikuti ini, A kali sesuatu ditambah B kali sesuatu. Karena dia anggota S, pasti ada bilangan bulat, ya kita sebut saja U dan V sehingga begini. Gitu ya. Nah, kita mau buktikan bahwa T-nya itu adalah D tadi, yaitu FPB dari A dan B. Pertama kita buktikan bahwa T-nya membagi A. Ingat syarat di definisinya, T membagi A.
Kalau kita punya dua buah bilangan T dan A, berdasarkan algoritma pembagian, maka terdapat bilangan bulat lain, bilangan bulat ini, sedemikian sehingga A sama dengan Q dikali T ditambah R. Kalau T membagi A, ya A pasti lebih besar gitu ya. Ya, belum tentu juga sih. Kan bisa jadi negatif ya. Tapi intinya A sama dengan Q dikali T ditambah R. A dibagi Q hasilnya A dibagi T hasilnya Q sisanya R. Dalam hal ini R-nya tak negatif tapi kurang dari T sebagai pembagi ya. Nah, sekarang saya ubah menjadi R sama dengan A dikurangi QT. T-nya kita ganti dengan ini, AU plus BV. Maka dapat seperti ini. Maka kita peroleh, ya ini kan A dikurangi AUQ dikurangi BVQ. Pakai sifat distributif, kita dapatkan seperti ini. Ya, itu ya. R ternyata merupakan kombinasi linear. Ini itu namanya kombinasi linear ya, dari A dan B. Ternyata A juga bisa dinyatakan sebagai A kali sesuatu ditambah B kali sesuatu. Berarti kalau gitu si R ini pasti anggota S. Gitu ya, lihat bentuknya. Ini M-nya, ini N-nya. Oke. Nah, R anggota S. Tapi bilangan R-nya itu tidak boleh negatif. Ya, lebih dari 0. Lebih dari atau sama dengan 0. Tidak boleh negatif. Tapi unsur terkecil di S itu tadi sudah disebut adalah T. Maka karena R-nya tidak boleh negatif, ya yang lebih kecil dari T ya pasti 0. Kalau tidak boleh negatif. Oleh karena itu R-nya sama dengan 0. Artinya kalau begitu A sama dengan Q kali T karena R-nya 0. Itu artinya T membagi A. Nah, itu kan caranya serupa untuk menunjukkan T membagi B. Jadi dari sini kita peroleh T adalah faktor persekutuan dari A dan B. Sekarang kita akan tunjukkan bahwa dia adalah faktor persekutuan terkecil. Nah, misalkan C adalah faktor persekutuan lain dari A dan B. Nah, tentu saja C membagi A dan C membagi B. Nah, karena C membagi A dan C membagi B, terdapat bilangan bulat R dan S, sedemikian sehingga A-nya sama dengan CR dan B-nya sama dengan CS. Ya, C membagi A, C membagi B. Nah, sekarang akibatnya T sama dengan, T-nya kan tadi sama dengan AU ditambah BV ya. Sekarang A-nya adalah CR, B-nya adalah CS. Nah, substitusi ke sini. Nah, di sini ada C, di sini ada C, kita gunakan sifat distributif. Maka maka ini sama dengan C dikali ini, RU ditambah SV. Artinya kalau begitu, C membagi T, ya. C membagi T berdasarkan definisi. Berarti kalau gitu, karena dia membagi, maka C ini pasti kurang dari atau sama dengan nilai mutlak T, karena T-nya bisa juga negatif ya, secara umum ya, ini secara umum. Tapi kan dari sini kita tahu bahwa T-nya lebih dari atau sama dengan 0. Oleh karena itu C yang mungkin adalah kurang dari atau sama dengan T. Ini menunjukkan bahwa T adalah FPB dari A dan B, yaitu D tadi. Dengan demikian, D sama dengan AU ditambah BV untuk suatu U dan V anggota. Oh, ini anggota bilangan bulat ya, Z bukan S, anggota himpunan bilangan bulat. Oke. Nah, akibat dari itu, kalau D itu pembagi persekutuan terbesar atau FPB, ya ini masih sama ya. Kemudian kalau ada C membagi A dan C membagi B, maka C membagi D. Tadi itu. Kemudian perhatikan lemma berikut yang akan kita gunakan untuk membuktikan teorema yang penting untuk mencari FPB. Jika kita punya bilangan A, B, Q, dan R, bilangan bulat, sedemikian hingga berlaku hubungan seperti ini, maka FPB dari A dan B sama dengan FPB dari B dan R. FPB dari A dan B, lihat kursor, sama dengan FPB dari B dan R. Ya. Membuktikannya ini, jadi kita akan kumpulkan semua faktor persekutuan dari A dan B, ya.
Kemudian kita kumpulkan semua faktor persekutuan dari B dan R. Nah, ini kita mulai dari faktor persekutuan dari A. Misalkan C adalah faktor persekutuan dari A dan B, maka ya tentu saja C-nya itu bisa membagi A dan C-nya bisa membagi B, sehingga seperti ini. Terdapat S dan T bilangan bulat, sedemikian sehingga begini. Akibatnya, tadi R-nya adalah sama dengan A dikurangi BQ, ya kan A sama dengan BQ ditambah R. Maka R sama dengan A dikurangi BQ. A-nya SC tadi ya. B-nya adalah TC. Maka seperti ini. Di dua suku ini ada C. Kita gunakan sifat distributif. Jadi R sama dengan C kali sesuatu, bilangan bulat. Ini artinya C membagi R. Lihat definisinya ya. Oleh karena itu, C adalah faktor persekutuan dari B dan R. Kenapa? Karena C membagi... kok ini B dan R? Salah ya. Karena itu C adalah faktor persekutuan dari A dan B. Nah, ini salah nih. Saya salah ketik. Sebaliknya, udah kita punya C itu anggota himpunan faktor-faktor dari B dan R gitu ya. Sebaliknya, misalkan E adalah faktor persekutuan dari B dan R. Kalau tadi A dan B, sekarang B dan R. Maka tentu saja E ini bisa membagi B dan juga bisa membagi R. Akibatnya ini terdapat M dan N sedemikian hingga B sama dengan EM dan R sama dengan EN. Selanjutnya, nah kan berdasarkan hipotesis A sama dengan BQ ditambah R, yang di sini ditulis seperti ini. Nah, si B-nya kan EN, R-nya adalah EN, nah, dua-duanya ada unsur E, kita gunakan sifat distributif. Jadi A sama dengan E kali sesuatu. Jadi kalau begitu, E membagi, E adalah faktor persekutuan dari B dan R. Aduh, kok ini tertukar-tukar ya. Sebentar. Tadi itu benar. C kan tadi faktor dari A dan B. Berdasarkan uraian ini ternyata C juga adalah faktor dari B dan R. Oh, ini benar. Bukan salah. Sebaliknya, diketahui E ini adalah faktor persekutuan dari B dan R. Berdasarkan uraian ini ternyata si E itu adalah faktor persekutuan dari A dan B. Berarti kalau begitu faktor-faktor persekutuan dari A dan B merupakan faktor-faktor persekutuan dari B dan R juga. Oleh karena itu faktor terbesarnya pasti sama. Akibatnya ya ini FPB-nya sama. Gitu ya. Nah, ini algoritma Euclid. Misalkan A dan B adalah bilangan bulat positif, A-nya lebih dari atau sama dengan B. Nah, jika A membagi B, maka FPB dari A dan B adalah B. Jika A-nya tidak bisa membagi B, lakukan proses ini. A dibagi B, hasilnya Q0, sisanya R0. Dengan R0, tidak negatif tapi kurang dari B. Kemudian, sekarang B dengan R0 ya. B dibagi R0, hasilnya Q1 ditambah R1, di mana R1-nya kurang dari R0, R0-nya adalah pembagi, dan tak negatif. Dan seterusnya sampai ada suatu bilangan R tertentu, sisanya ini 0. Gitu ya. Maka FPB-nya adalah ini, si RT ini. Ini RT ini. Nah, sebetulnya sampai langkah ini itu merupakan RT itu adalah faktor persekutuan. Tahu dari mana dia faktor persekutuan terbesar? Nah, tinggal gini saja. Andaikan ada bilangan lain C yang merupakan faktor persekutuan dari A dan B. Ya, maka C membagi A. Ya, maka C membagi A dan juga C membagi B. Akibatnya C membagi R0. Tadi C membagi B, kemudian C juga membagi R0. Akibatnya dia bisa membagi R1. Si C itu membagi R1 dan juga membagi R0. Akibatnya dia membagi R2. Dan seterusnya, sampai ke ujung sini, dia C itu akan membagi
RT. Nah, menurut lema yang sebelumnya tuh, maka si RT ini adalah FPB-nya. Karena ada bilangan lain yang merupakan faktor persekutuan, ternyata misalnya C ya, ternyata dia membagi RT, artinya dia lebih kecil dari RT, sehingga FPB-nya adalah RT itu. Nah, ini soal-soalnya cari FPB dari 12.378 dan 3.054. Ada 5 soal ya. Nah, kalau yang pertama ini saya tuliskan di sini ya. Mudah-mudahan ini hitungan saya betul. Saya belum ngecek tadi ya. 12.000 dikali 12.378 dibagi 3.054, hasilnya 4, sisanya 162. Ini algoritma pembagian itu ya. Sekarang 354 sesuai dengan teorema yang barusan. Dibagi 162, hasilnya 18, sisanya 138 dan seterusnya sampai terakhir di sini. Maka kita peroleh FPB-nya adalah 6 ya. Nah, sekarang oke, dari sini kita tahu bahwa FPB-nya adalah 6 ya. Oke, sekarang kaitannya dengan teorema mana ya? Nah, ini teorema ini. Kalau D adalah FPB dari A dan B, maka terdapat U dan V sedemikian sehingga begini. Bagaimana cara mencari U dan V-nya itu? Setelah kita peroleh FPB-nya, tinggal kita balik. Dan mulai dari sini, 6 sama dengan 24 kurangi 18. Ya. 24 kurangi 18-nya adalah 138 dikurangi 24 kali 5. Ini. Kemudian 24 dikurangi, itu ya tinggal dihitung ya. Dikurangi 138 ditambah 24 kali 5. Berarti 24-nya ditambah 24 kali 5 ya 24 kali 6. Kurangi 138. Sekarang 24-nya substitusi dengan 162 kurangi 138. Dan seterusnya, silakan diamati. Sehingga diperoleh terakhirnya 1238 dikali 133 dikurangi 3054 dikali 525. Sehingga seperti ini. Ya. 12.378 dikali 133 ditambah 3054 kali negatif 525 sama dengan 6. Berarti ini adalah U-nya, ini adalah V-nya. Nah, nanti mencari persamaan Diophantus yang tadi saya sebutkan caranya seperti ini. Nanti ada syarat ya bahwa A dan B-nya itu FPB-nya harus bisa membagi si sebelah kanannya. Gitu ya. Kemudian berikutnya, udah sampai sini ya. Oke, berikutnya, mana tadi soalnya? Misal soal yang nomor 2 nih ya. Jika jika AU tambah BV sama dengan 1, buktikan bahwa FPB-nya sama dengan 1. Kalau ke arah kiri, sudah dibuktikan ya. Yang sebelah sininya D itu, kalau FPB-nya 1, pasti terdapat U dan V, anggota bilangan bulat, sedemikian hingga begini. Nah, sekarang kalau sebelah sini sama dengan 1, maka FPB-nya sama dengan 1. Tapi kalau di sini D, FPB-nya belum tentu sama dengan D. Gitu ya. Nah, cara membuktikannya seperti ini. Saya pindah ke whiteboard. Nah, kita gunakan bukti kontradiksi ya, pakai bukti kontradiksi. Andaikan, andaikan ini sama dengan T dan dia lebih dari 1. Nah, ingat FPB itu paling kecil adalah 1, jadi FPB itu pasti lebih dari atau sama dengan 1. Sekarang andaikan lebih dari 1. Kemudian karena T itu adalah FPB dari A dan B, ya, maka T membagi A dan T membagi B. Ya, oke. Ini berarti berdasarkan definisi ya. Ini berarti
A sama dengan X kali T dan B sama dengan Y kali T, atau terdapat X dan Y gitu, anggota bilangan bulat. Tapi saya tuliskan gini, untuk suatu X dan Y anggota bilangan bulat. Gitu. Kemudian lihat hipotesisnya, AU ditambah BV sama dengan 1 ya. Saya tulis kebalik begini. AU ditambah BV. A-nya adalah XT dikali U, B-nya adalah YT, ini dikali V. Di kedua suku ada T, berarti ini XU ditambah YV. Nah, sampai situ, ini berarti, ini kan bilangan bulat ya, T membagi 1. Nah, akibatnya, kalau T membagi 1, maka ya kalau begitu T-nya kurang dari 1 dong. Itu ya, atau nilai mutlaknya kurang dari 1. Ya, intinya itu bertentangan dengan ini. Itu ya. Akibatnya T kurang dari 1, atau dengan T membagi 1, dia dipaksa bahwa T-nya itu sama dengan 1. Gitu ya. Jadi terbukti bahwa FPB dari ini adalah 1. Jadi seperti itu ya. Karena ini tidak mungkin kontradiksi ya. Tulis saja kontradiksi, akibatnya ya T-nya sama dengan 1. Soal berikutnya tadi, jika A membagi, jika C membagi AB dan FPB dari C dan A ada sama dengan D, buktikan C sama dengan BD. Oke ya. Soal yang berikutnya, jika C membagi AB dan FPB dari C dan A ini sama dengan D, maka apa tadi soalnya? C membagi D. C membagi BD gitu ya. FPB C dan A-nya adalah D. Nah, buktikan C membagi BD. Begitu. Nah, kalau ada soal seperti itu, tentu kita tahu definisi ini. Akibat dari ini kita tahu. Nah, yang mau kita tuju adalah kita akan mengubah ini jadi B kali D sama dengan C dikali sesuatu. Nah, itu tujuannya ya. Oke, kita mulai dari sini. Berdasarkan hipotesis gitu ya. Hipotesis yang itu AB sama dengan C dikali T gitu ya, untuk suatu T anggota bilangan bulat. Kemudian ini hipotesis juga sebetulnya. Karena FPB dari C dan A adalah D, maka D sama dengan apa nih? C dikali U gitu ya. Nggak mesti U sih, X, Y juga boleh. U ditambah A kali V untuk suatu U dan V anggota himpunan bilangan bulat. Nah, sekarang kita punya D, kita punya AB, tapi kita ingin dapatkan BD. Nah, berarti kalau gitu si ini kalikan aja dengan B kedua ruas. Nah, perhatikan bahwa gitu ya. BD sama dengan B dikali CU ditambah B dikali AU. Saya langsung aja begini ya. AVI. Kemudian apa yang bisa kita sederhanakan? Di sini ada BC. Nah, maunya kan C kali sesuatu ya tadi itu. Di sini sudah ada C. Nah, di sini BA-nya
Ada nggak? AB itu ya, atau sama dengan BA kan sama dengan CT. Berarti kalau begitu ini saya tulis C dikali BU ditambah BA-nya itu kan sama dengan CT. C dikali T kali V gitu. Berarti sama dengan C dikali BU plus TV. Saya tulis ini. Ini berarti, kalau ini berarti itu berarti berdasarkan definisi C ini berarti C membagi BD. Gitu ya, terbukti ya. Nah, lihat soal berikutnya. Buktikan bahwa setiap bilangan asli dibagi 3, habis dibagi 3 jika dan hanya jika jumlah digit-digitnya habis dibagi 3. Atau itu jadi tugas aja deh, atau dikerjakan sendiri. Ingat saja bahwa 10 itu sama dengan 9 tambah 1. 100 sama dengan 99 tambah 1. 10 pangkat N sama dengan 999, 9-nya sebanyak N ditambah 1. Gunakan itu, nanti akan didapat bukti tadi. Demikian, semoga bisa dipahami.